kembali lagi di podcast PKBM MPM. Perkenalkan, nama saya Anisha Safira Firlanti. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ahmad Fauzi. Halo Bapak Ahmad Fauzi. Hai juga, halo. Gimana Pak kabarnya? Baik, lihat senyum saya manis kan? Ya, manis banget Pak. Oke. Bapak ini kan kesiswaan ya, Bapak kesiswaan. Iya kan Pak? Ya, saya yang megang kesiswaan. Megang kesiswaan sama dengar-dengar juga megang gini ya, OSIS-nya, pembina OSIS. Betul. Berapa lama sih Bapak menjabat menjadi guru di PKBM ini? Saya menjadi guru di PKBM ini ya sesuai dengan umur PKBM ini sendiri. Jadi pertama kali berdirinya, ya katakanlah asabikunal awalunnya itu termasuk saya ya, masih tersisa. Kira-kira berapa Pak? PKBM ini saya agak lupa ya tahun pastinya, sekitar 2017 atau 2016 sekitar itu. Wah, berarti cukup lama ya Cukup Pak? lama gitu ya. Bapak ini kan guru nih. Bapak ngajar apa sih di PKBM ini? Dulu waktu pertama kali PKBM ini berdiri, saya ditawarin berapa pelajaran ini. Waktu pelajaran waktu suruh megang agama. Tapi waktu itu sudah ada kandidat lain untuk jadi guru agama, sehingga saya tidak menjadi guru agama. Kemudian saya milih pelajaran yang relatif berguna bagi saya sendiri. Ini pelajaran bahasa, karena bahasa kan buat kita menulis, buat kita presentasi, dan juga bahasa Inggris untuk mempertahankan kemampuan bahasa Inggris yang saya miliki. Jadi saya waktu itu memilih dua mapel ini. Oh, gitu ya Pak. Mm-mm. Terus nih ya Pak, kan Bapak pegang OSIS nih ya. Apa sih tujuan Bapak menjadi pembina OSIS tuh? Sebelum kita masuk ke tujuan kenapa jadi pembina, kita bicara tentang OSIS. Kenapa kita mendirikan OSIS? Jadi Iya. waktu itu kita terpikir melihat anak-anak PKBM ini kan hanya semata dia belajar saja di kelas gitu ya, dan ternyata kita melihat emang ada beberapa kekurangan dari karakter-karakter dari anak-anak ini, terutama karakter kemampuan mereka bekerja sama, kemampuan mengkomunikasikan ide, kemampuan mengelola waktu, mengelola teman-temannya itu terasa sangat kurang sekali, dan itu berefek dalam proses belajar mengajar juga terlihat begitu ya. Jadi kita ini berpikir, yuk coba kita fasilitasi nih anak-anak ini agar berkembang. Jadi waktu saya coba agak maju, latarnya agak luas sedikit ya. Waktu saya masuk kuliah S1 di UNER sana dulu, ternyata mahasiswa-mahasiswa itu punya semangat antusias luar biasa dalam berorganisasi. Mereka terbiasa bekerja sama, terbiasa mengorganisasi sesuatu, memplanning sesuatu, bahkan punya ide yang luar biasa. Bahkan pergerakan partai politik pun dimulai dari kampus ya. Di kampus itu mereka sudah terbiasa dengan berpolitik. Misalnya pengen jadi ketua apa, sudah membangun gerakan politik. Nah, tapi kemampuan mahasiswa itu kan tidak serta-merta tiba-tiba karena mereka status mahasiswa mereka jago begitu. Mereka membawanya dari sekolah masing-masing tuh. Nah, di sekolah masing-masing itu mereka adalah para orang-orang yang emang terbiasa dengan organisasi, biasa memimpin temannya, biasa punya ide yang bagus ditawarkan ke sekolah gitu ya. Nah, jadi memang namanya berorganisasi, bekerja sama dan lain-lain itu ya akumulasi dari pengalaman. Nah, kita tidak pingin nih ketika anak-anak kita lepas dari PKBM paket C atau SMA, lepas ke rumah, mereka nggak pernah memimpin orang lain, mereka nggak pernah bekerja sama orang lain. Mereka kalau tiba-tiba diminta oleh warganya, yuk kamu jadi ketua remaja masjid, bingung mau ngapain. Kita nggak pingin begitu gitu ya. Mereka harus punya life skill itu. Karena itu kita mencoba dari guru-guru kita wadahin anak-anak ini biar mereka belajar dan berkembang lewat organisasi OSIS itu gitu. Karena itulah kemudian kita membuat OSIS ya. Memang awal perjalanan memang acak adul ya, kita apa adanya aja gitu ya, tapi kita punya planning bahwa dari waktu ke waktu OSISnya akan semakin berkembang begitu. Nah, kenapa saya jadi pembina OSIS? Ya karena saya diminta untuk jadi wakil kesiswaan. Jadi OSIS itu secara otomatis berada di bawah wakil kesiswaan, karena itu saya membina gitu.
Ya saya memilihnya sesuai dengan kapasitas pengetahuan saya, pengalaman saya saja. Begitu. Menurut Bapak nih ya, OSIS yang sekarang tuh gimana sih Pak? Kayak, kayak misalnya, melakukan tugasnya dengan benar atau enggak gitu? OSIS ini kan sudah masuk OSIS generasi kedua yang dipimpin oleh Abror ya, Abror dan Mhm. kawan-kawan, Rona dan kawan-kawan. Ya, ini mereka beberapa di antara para pengurus OSIS ini adalah orang yang sudah punya pengalaman di OSIS pengurusan pertama. Kita sendiri berharap bahwa OSIS jadi gini, dalam konsep kepemimpinan itu ada namanya modeling. Orang bisa mimpin kalau dia punya model gitu kan. Ya. Nah, di tahun pertama OSIS mereka belum punya model nih. Cara memimpin temannya gimana, cara mengendalikan organisasi seperti apa. Kita hanya menjadi landasan pengurusan pertama ini. Jadi ketika masuk ke pengurusan kedua si Abror ini mereka sudah punya gambaran, punya modelnya. Hmm. Kalau orang sudah punya model dan dia sudah pernah melihat orang memimpin, pernah lihat orang memimpin rapat, memimpin sebuah acara. Nah, itu pengalaman itu akan membuat dia lebih bagus ketika dia mengelola organisasi. Jadi harusnya generasi kedua ini much better, jauh lebih baik daripada generasi pertama. Ya. Dan saya berharap nanti generasi ketiga jauh lebih baik karena semakin terpola, semakin rapi struktur dan lain-lainnya ya. Gitu. Oh, berarti gitu ya Pak. Terus nih ya Pak, kan ini Bapak sebagai kesiswaan juga. Mm-mm. Tuh kesiswaan tuh ngapain aja ya Pak? Kesiswaan itu ngapain aja? Bapak yang gitu. Jadi secara struktur organisasi kan ada kepala sekolah ya. Iya. Kepala sekolah, di bawah kepala sekolah itu ada waka-waka. Jadi waka-waka ini adalah orang yang eh, katakanlah membantu mendampingi kepala sekolah dalam proses penjalanan organisasi sekolah gitu. Karena sekolah ini banyak sekali urusannya gitu. Sehingga eh, kepala sekolah itu dibantu oleh orang-orang yang emang bisa memudahkan gerakan perjalanan sekolah ini. Karena itu biasanya di sekolah itu ada waka kesiswaan yang memang secara khusus fokus kepada kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar proses pembelajaran. Di Seperti luar apa, proses Pak? pembelajaran. Misalnya saja OSIS, Mm-mm. gitu ya. Lalu kemudian ada misalnya kompetisi di sekolah maupun di luar sekolah, misalnya lomba-lomba. Mungkin bisa juga masuk ekstra-ekstra, itu masuk ke ranah dari kesiswaan. Kesiswaan. Termasuk juga dalam hal ini tidak bisa lepas dari perjalanan pelajaran. Ada namanya waka kurikulum yang mengurus totalitas tentang bagaimana proses belajar mengajar di kelas gitu ya. Kita punya sama-sama tujuan siswa ini, di samping dia secara kognitifnya bagus, secara attitude juga bagus. Karena kita pengen attitude sikap bagus, maka kita akan saling join antara waka kurikulum dan waka kesiswaan. Ya. Gitu, kita memastikan memang anak-anaknya jadi tumbuh sebagai anak yang berkarakter begitu. Terus kalau misalnya ada anak nih siswa atau melakukan kesalahan tuh tugas siapa ya Pak? Kesiswaan atau bukan? Kesalahan itu sesuatu yang wajar dilakukan, tapi kita tidak ingin anak tidak belajar dari kesalahan tersebut, gitu ya. Kita ingin anak belajar, kesalahan itu membuat dia tumbuh dan berkembang, gitu ya. Tapi pertama kali kita harus mengajari anak tahu bahwa dia salah. Misalnya gini, anak datang terlambat, siswa datang terlambat. Terlambatnya ini disadari nggak oleh siswa bahwa itu adalah sebuah kesalahan, gitu ya. Kalau akan ada proses belajar kalau memang kita melakukan teguran di sini gitu ya. Sebenarnya elemennya adalah semua guru, semua siswa harus berpartisipasi untuk membantu siswa ini belajar untuk tahu itu kesalahan dan dia belajar dari kesalahan itu. Semuanya bro. Hanya saja memang kita butuh sesuatu unit yang memang secara khusus fokus di sana. Kalau kita berharap semua guru aku fokus ke sana, guru itu pikirannya banyak banget gitu ya. Kepala sekolah banyak banget. Mungkin dalam hal ini waka kesiswaan bisa akan lebih fokus ke sana gitu ya. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya tidak terlalu suka berbasis pada membentuk orang dari mengingatkan kesalahannya gitu ya. Karena emang ada dua pendekatan. Kita mau pendekatan melihat kelemahan orang atau pendekatan kita mau lihat kelebihan orang gitu ya. Iya.
Kita mau bergeser dari melihat siswa tuh lemahnya apa sih? Terlambat, males, di kelas nggak pandai. Kita mau bergerak bergeser melihat siswa itu sadar potensinya apa, dan kita fasilitasi dia untuk bisa melakukan sesuatu yang dia mungkin nggak sadar dia bisa. Gitu. Oh, gitu ya, Pak. Hmm. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ye. Kasih banget udah datang di podcast PKBM ini. Dan oke guys, podcast hari ini udah selesai. Jangan lupa nonton podcast-podcast berikutnya. Saya Pira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.